Sangat mengejutkan sekali Dr. Engineering yang tentunya paham tentang ilmu digital mengeluarkan pernyataan bahwa penelitian Rismond Sianipar sangat sulit untuk dibantah. Mengapa analisis Dr. Rismond Hasiholaun Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria, hingga doktoral di Belanda, dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismond terhadap ijazah Jokowi, menggunakan pendekatan quantitative image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismond sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan quantitative image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismond adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismond di sini karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismond ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismond membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismond mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradient analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismond hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode quantitative image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi, yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismond dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismond adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismond itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup. Kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika, apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismond. Sepatutnya
Kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk mengabdi membangun negaranya sendiri. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur hidup-hidup harapan bangsa ini. Kalau memang ijazahnya palsu, terus terang nama baik daripada universitas UGM itu dipertanyakan. Demikian juga lembaga negara, kepanitiaan wali kota, gubernur, dan presiden. Sangat patut dipertanyakan. Berarti selama ini apa kerjaan mereka? Ada, jelas ada pelanggaran hukum, yaitu memalsu dokumen publik. Itu dan bisa dipidana 15 tahun. Yaitu dengan transparansi informasi publik. Untuk pasal Apakah dia dipidana 15 tahun? Kita puas. Dipidana 15 tahun, apakah puas? Setelah itu apa yang kita dapat? Kenapa kita tidak berpikir Indonesia sudah baguslah dibangun oleh Pak Jokowi? Di Sumatera ada tol, di Jakarta, di Kalimantan, di Papua gitu. Sudah dibangun tol. Ya memang karena kita menginginkan seperti itu. Kalau misalnya bicara mengenai kebohongan, waktu dia mau gubernur DKI Jakarta juga bohong. Mengatakan apa sih keluhan Jakarta? Susah napas, banjir dan macet, kan gitu kan? Bisa mengatasi banjir dan macet. Kalau dia jadi gubernur DKI, kan itu dulu janjinya. Terus ada mobil SMK. Ternyata bukan mobil SMK. Ternyata mobilnya Pak Rudi. Dari bengkel resmi. Tapi dibuat ini seolah-olah mobil SMK, kan begitu kan? Nah kalian yang memilih dia. Sudah sukses gubernur, sukses juga jadi presiden 2 kali. Jadi presiden 2 kali, tidak ada juga mobil SMK. Tak ada juga mengatasi banjir, tak ada juga mengatasi macet. Kemudian dibawa ke Kalimantan Tengah. Dibikinlah 9 nawacita Soekarno. Tahu-tahu berpindah ke Kalimantan Timur. Kalian juga pilih dia lagi. Tapi walaupun kalian ikut pemilu, saya kan walaupun tidak ikut pemilu, saya mengatakan, ya itu yang dipilih orang itu, ya itulah presiden kita. Itu presiden saya. Walaupun kalian yang milih. Terus terang saya nggak ikut milih tuh. Tapi yang dipilih kalian itu yang terbaik. Begitu loh, karena itu konsep pemilu. Mayoritas adalah suara rakyat, kan gitu kan. Karena kalian memilih dan dia menang, ya itulah presiden kita. Itu bisa dikatakan karena sudah lama, bisa juga lupa gitu. bisa menjadi Penyebar informasi palsu. Apalagi mengatakan dosen pembimbingnya si Pak Kasmujo ya. Tapi Pak Kasmujo tidak ada dalam perkuliahan atau tapi skripsi, bukan skripsi yang ditunjukkan, tapi tesis. Kapan dia sudah S2 ya? Tentunya ini sangat mengejutkan ya. Ini membela Resmond Sianipar dan Roy Suryo CS ya. Dr. Engineering Ridho Rahmadi ini ya. Ini mengatakan pernyataan atau mengeluarkan pernyataan penelitian ilmiah Resmond Sianipar ini memang sangat sulit untuk dibantah sebenarnya ya. Memang Dr. Engineering ini juga tentunya sangat mengetahui teknologi digital dan memang beliau ini Dr. Engineering tentunya sangat mengetahui sekali ya tentang digital dan di bidangnya tentunya seperti itu ya. Beliau mengatakan bahwa penelitian Resmond Sianipar itu memang sangat sulit dibantah. Memang siapa yang bisa membantah selama ini? Tidak ada video satupun yang membantah penelitian Resmond Sianipar yang menggunakan error level analysis dan menggunakan teknologi-teknologi lainnya ya. Itu tidak pernah tampil di video ya, dan kita tidak pernah melihat bahwa ada sangkalan atau ada sebuah jawaban-jawaban dari pakar-pakar lain atau ilmu digital forensik ya, atau ahli digital forensik itu tidak pernah ada yang bisa membantah. Memang tidak ada video satupun yang membantah video-video Resmond Sianipar atau analisa Resmond Sianipar atau penelitian Resmond Sianipar. Hingga saat ini pun tidak pernah ada yang membantah. Memang makanya Dr. Ridho Rahmadi ini juga mengatakan hal yang mungkin itu memang hal yang sebenarnya mungkin seperti itu ya kawan-kawan ya. Dan ini tentunya sangat mengejutkan ya. Beliau ternyata seorang doktor engineering, tentunya sama seperti Resmond Sianipar juga ya itu ya, sekolahnya ya. Resmond Sianipar juga kan doktor engineering juga ya. Jadi
beliau ini adalah orang yang mengerti di bidangnya tentunya seperti itu. Dan apakah hal ini juga ada yang bisa menjawab, ada yang bisa membantah pernyataan-pernyataan Dr. Ridho Rahmadi ini? Ya, tentunya nanti kita lihat saja ada yang akan membantah nggak pernyataan-pernyataan Dr. Engineering ini, ya. Karena ini juga peneliti juga tentunya seperti itu dan mengetahui tentang ilmu digital, ya, tentang digital forensik tentunya seperti itu. Dan memang Resmond Sianipar juga menggunakan beberapa software, ya, untuk menganalisa ijazah Pak Jokowi. Itu menggunakan beberapa software yang tentunya mungkin sangat sulit sekali kalau bagi orang awam seperti kita, tentunya juga tidak akan mengetahui. Akan tetapi dengan penelitian Resmond Sianipar ini kita juga bisa melihat, video-video Resmond Sianipar, ya, saat meneliti, ya, itu kan dipublikasikan di media sosialnya di YouTube. Kita bisa melihat, dan walaupun kita orang yang awam juga, kita juga bisa melihat bahwa Resmond Sianipar ini menggunakan software dan memberikan pencerahan-pencerahan terhadap kita, dan kitanya juga bisa mengetahui, oh ternyata seperti ini ilmu digital, gitu ya. Ternyata seperti ini. Nah, jadinya kita bisa tahu, dan mungkin orang yang awam juga bisa tahu bahwa penelitian Resmond Sianipar ini, ya, kalau menurut kita ya ilmiah, ya teman-teman, ya. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Resmond Sianipar ini merubah barang bukti atau merubah ijazah Pak Jokowi, ini termasuk penelitian. Kalau orang meneliti terus dipidanakan, itu ya semua orang yang meneliti bisa dipidanakan, ya, dibilang manipulasi atau mengedit, gitu ya. Itu kan hanya mencari visual atau mencari data-data. Kayak Resmond Sianipar itu kan mencari data-data, mencocok logikan dan mencocokkan, ya, frame demi frame kayak gitu, menggunakan software yang Resmond Sianipar punya, tentunya seperti itu. Karena Resmond Sianipar juga bukan peneliti atau juga bukan orang yang meneliti dokumen seseorang, akan tetapi beliau tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kemampuan untuk meneliti. Tentunya itu tidak mungkin banget, apalagi Resmond Sianipar ini adalah Dr. Engineering yang dulu juga pernah dihadirkan sebagai ahli di kasus-kasus, gitu ya, di kasus kopi sianida, di kasus Vina Cirebon, dan mungkin ada di beberapa kasus yang mungkin kita tidak pernah tahu dan memang tidak pernah terpublikasikan. Dan beliau memang adalah seorang ahli, sudah diakui seorang ahli digital forensik. Kalau bukan ahli, tentunya saat di persidangan Jessica Wongso, kasus yang tentunya itu sangat besar, dan kita tahu kasus yang disorot oleh dunia, itu pun Resmond Sianipar tidak ditolak oleh hakim, dan hakim pun menerima Resmond Sianipar sebagai ahli digital forensik, ya. Jadi penelitian Resmond Sianipar, kalau orang bilang ini bukan ilmiah dan Resmond Sianipar ini tidak punya wewenang untuk meneliti, gitu ya. Semua orang sebenarnya berhak untuk meneliti, ya. Kalau untuk sebuah kejanggalan-kejanggalan, apa salahnya kalau untuk meneliti, asal tidak merubah, gitu ya, tidak merubah, tidak memanipulasi, gitu ya. Itu baru mungkin semua orang diperbolehkan. Akan tetapi saat ini Resmond Sianipar ditersangkakan bersama kawan-kawannya, dituduhkan atau disangkakan bahwa Resmond Sianipar ini telah mengedit dan memanipulasi ijazah Pak Jokowi, kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi perdebatan yang sangat panjang. Tentunya hal ini tidak akan ada selesai-selesainya, ya, perdebatan-perdebatan ini, karena Resmond Sianipar ditersangkakan, akan tetapi pasal-pasalnya itu seakan-akan ditambah-tambahi, ya. Bahkan Resmond Sianipar itu dikatakan mengedit. Nah, hal ini makanya Resmond Sianipar mengeluarkan pernyataan bahwa Resmond Sianipar akan menuntut polisi jika perkataan polisi itu tidak benar atau tuduhan polisi itu tidak benar, ya, gitu ya. Itu akan menuntut 126 triliun atau berapa, gitu ya, kemarin, ya, teman-teman. Dan ini tentunya sangat menggelikan, tentunya, ya. Sangat menggelikan kasus ijazah ini, ya. Kasus ijazah ini sangat menggelikan. Kenapa bilang menggelikan? Hal yang sepele, remeh-temeh, akan tetapi tidak ada selesai-selesainya. Padahal bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang negarawan. Tentunya ini akan selesai. Tetapi apa yang kita lihat saat ini, bahkan kasus ini atau berita ini semakin mengulur-ngulur waktu dan semakin
banyak sekali permasalahan-permasalahan baru atau timbul permasalahan-permasalahan baru karena memang Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya. Nah, ini yang menjadi orang-orang atau peneliti-peneliti atau orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi atau orang yang ingin mencari kebenaran atau mencari sebuah kepastian tentunya, karena ini juga dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, mereka ini orang yang ingin mencari kebenaran dan kepastian, tentunya mereka selalu mencari-cari bukti tambahan atau barang-barang baru atau hal-hal yang baru untuk meyakinkan bahwa atau untuk membuat sebuah keyakinan atau membuat sebuah bukti tambahan sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan atau apa yang mereka curigai tentang dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi, kan gitu ya. Makanya hal ini menjadi panjang dan semakin menjadi ramai, dan tentunya hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi ya tentunya ya, karena ini akan menghabiskan energi bangsa kita tentunya, seperti itu ya kawan-kawan ya.